muslimun. Jangan ikam mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu Allah Ta'ala manu. Kita minta mudahan dimantapkan iman kita, mantap iman, mantap dalam beribadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Furudul wudu, pardu wudu. Ini Furudul wudu sittah. Rukun wudu atau pardu wudu itu ada 6 yang mesti ada di dalam wudu. Waktu kita berwudu ada 6. Arba'atun sabatat bil Qur'an. Dari rukun wudu yang 6 itu 4 ada di Quran. Jadi 4 yang ada dari Quran. Wahia yang 4 itu ghuslul wajhi, membasuh muha, wa ghuslul yadain, membasuh 2 tangan, wa mashul ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala, maksudnya rambut, wa ghuslur rijlaini, membasuh 2 kaki. Jadi 3 yang dibasuh, 1 yang disapu. Yang dibasuh muha, 2 tangan dan 2 kaki. Kepala disapu. Main di belakang. Wa isnani bis sunnah. 2 rukunnya wudu itu dari sunnah, dari hadis Nabi, dari perbuatan Nabi. Wahuma yang 2 itu an-niyatu, niat, wat tartib, dengan tertib. Niat tadi dan tertib. 4 dari Quran, 2 dari hadis. Dari Quran itu al-aslu fihi, ya, asal dasarnya fihi pada masalah wudu ini yang 4 tadi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kada wa arjuli itu wa arjula. Kenapa wa arjula? Karena batis disiram. Coba wa arjuli, batis disapu, tapi disiram. Arti disiram yang 3 macam, muha, kedua tangan dan kedua kaki itu dibasuh, dicuci. Bagaimana cara mencuci? Arti mencuci itu isalul ma, mengalirkan banyu. Nah, ini yang perlu, mengalirkan banyu. Jadi 4 dari Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marofik, sampai siku. Sampai siku. Ini siku. Sampai di siku itu maksudnya apa? Jangan sampai siku aja, harus wajib dilewatakan dari batas siku. Berarti di sini lewat. Sunnat separuh di sini. Wajib lewat, kada boleh pas musiah, pas tak kena sedikit, kada kena lepas sam. Jadi sunat dilewatkan. Apabila penyempurnaan itu wajib melewatakan, ya, maka kalau lewat itu mesti lewat, hanyar tertutupi siku tadi, maka wajiblah melewatakan. Maka hukumnya wajib lewat daripada siku tadi, agar sikunya betul-betul yakin terbasuh semua. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala ikam. Kepala yang dimaksud adalah rambut. Nah, ba di sini bukan untuk semuanya. Kalau di Imam Malik sekepalaan. Imam yang lain 1/4, imam yang lain lagi setengah. Imam Syafi'i asal ada 3,
basah itu sudah dianggap asal sudah disapu sedikit. Apakah di ujung batas menyapunya? Pinjam sebentar lagi. Kalau di ujungnya ini misalnya ujung rambut disapu di sini, sahkah? Kada dilihat dulu. Bisa sah, bisa tidak. Sebentar, jangan ganggu. Sebentar. Nah, kalau ditarik ternyata keluar dari batas tumbuhnya rambut, ditarik ke sini atau ke depan keluar. Nah, di sini misalnya tumbuh keluar dari batas tumbuhnya rambut, maka kada sah. Kalau nangka ini misalnya disapu di sini, lalu ditarik, masih di dalam batas tumbuhnya rambut, maka sah menyapu di ujungnya ini. Jadi kalau panjang kayak ini bisa keluar nih batas tumbuh rambut. Kalau panjang rambut kayak ini misalnya rambut bebinian, disapunya di sini. Ya kan boleh kada. Paling aman sapu di sini, di tempat nih. Paling aman kekanakannya misalnya. Nah, jadi sapu di sini, diandak di sini asal ada. Paling aman di ubun-ubun di sini. Kada wajib di ubun-ubun ini, ya cuma sunat di menyapunya di ubun-ubun, cuma tempatnya sunat di sini. Yang di lain pang boleh. Nah, di sini misalnya. Tapi kalau pendeknya nangka ini masih di dalam batas tumbuhnya rambut. Tapi kalau panjang kayak ini keluar batas tumbuhnya rambut, maka kada sah kalau di ujungnya, kalau rambutnya panjang benar. Kira-kira bisa dipahami inilah. Kalau kurang pas, apa kurang paham, silahkan ditanyakan yang ini. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh dua kaki sampai mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Syarah Al-Furud, Syarhul Furud. Syarahnya tentang rukun-rukun wudu tadi. Al-awwal an-niyah, niat wudu tadi. Fayanwi raf'al hadath, maka dia boleh berniat sanghajaku mengangkat hadas, sudah? Atau wudu, nawaitul wudu'a, bisa juga. Awit toharoh lis-shalah, nawaitut toharota lis-shalah, itu bisa. Sengajaku mengangkat hadas, tentu yang dimaksud adalah hadas kecil. Atau sengajaku berwudu, atau aku niat toharah untuk sembahyang. Yang mana pakai yang biasa aja, nawaitul wudu'a. Kalau ini lengkap lagi, sengajaku berwudu, itu kan cukup. Liraf'il hadasil, ditambah lagi untuk mengangkat hadas. Hadas apa? Asgori, yang kecil. Wudu ini kan hadas kecil, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi nawaitul wudu'a sah sudah, nawaitul al hadas sah juga, nawaitut toharota lis-shalah sah juga. Sengaja aku mengangkat hadas, sengaja aku berwudu, sengaja aku toharah untuk sholat, bisa. Siapa tahu macam-macam niat. Nah begitu. Yang penting niat untuk wudu tadi seperti itu. Faedah, yata'allaku bin niyati sab'atu ahkamin majmu'atun fi qawli ba'duhum sab'u su'alati atat fi niyatin ta'ti liman faza biha wala wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jadi yang berhubungan dengan masalah niat itu ada 7. Yang pertama, yang berhubungan dengan niat nih, cara niat, hakikat niat, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li wa kharaja bi hadha ta'rif al-azam fa huwa qasdus syai' ma'a adamil iqtirani bi fi'lih. Nah, jadi niat tadi di belakang, main di belakang sana, main di belakang situ.
situ. Nah, di belakang jangan teriak lah. Tuh di situ. Di sana, di sana. Jadi sana. Hakikat niat itu kayak apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Yang ngarannya niat tadi berniat bersamaan dengan perbuatannya. Yang mana ngarannya wudu tadi? Yaitu membasuh muha, terakhir membasuh batis. Nah, pada saat artinya niat itu pada saat muha kena banyu, ya muha tadi kena banyu, disitulah memasukkan niat sengaja aku tadi mengangkat hadas, atau sengaja aku berudu, atau sengaja aku toharah untuk sembahyang waktu kena muha. Karena hakikat niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Perbuatan mana? Bersamaan dengan waktu kena wudunya tadi. Nah, yang itu satu. Nah, berbeda kena dengan azam. Niat juga ngarannya, tapi kada termasuk hakikatun niat. Karena azam itu tadi al-azam fa qasdus syai'i ma'a adamil iqtiran bi fi'li. Azam itu gawiannya belum dilakukan. Kalau niat yang dimaksud niat wudu itu inya rukun wudu, berarti ada di dalam wudu itu. Jadi waktu banyu pertama kena muha, disitulah masuk akan niat bersamaan dengan perbuatan wudunya. Kalau pian hanya misalnya dari rumah atau dari kamar hendak menuju keran hendak berwudu, apakah itu sudah dianggap niat? Dianggap niat, tapi bukan hakikat niat karena tidak bersamaan dengan perbuatannya, belum berwudu lagi. Sementara ngaran niat itu bersamaan dengan wudunya, masuk niat. Ngarannya azam. Niat juga cuma lain, termasuk hakikat niat azam, keinginan untuk melakukan suatu perbuatan tapi perbuatan itu belum dilakukan, hendak berwudu tapi belum berwudu. Niat juga ngarannya, tapi itu niat secara adat, itu bukan yang dimaksud niat dalam wudu. Sementara yang dimaksud niat dalam wudu itu adalah ketika banyu pertama kena anggota muha, disitulah memasukkan niat tadi. Disitulah memasukkan niatnya. Situ masukkan niatnya. Nah, yang kedua, ya, hukum wudu nih, hukum niat. Yang kedua hukum niat tadi. Al-wujubu ghaliban, kebanyakannya wajib niat tadi. Kharaja guslul mayyit faniyatuhu mandubah lil ghasil. Kebanyakannya niat tadi wajib keluar, kecuali kebanyakannya, kebiasaannya wajib. Mandi wajib niat, sembahyang wajib niat, haji wajib niat, kebanyakannya. Tapi ada yang wajib gawian itu tapi niat kada wajib, yaitu memandai mayit. Memandai mayit itu hukumnya wajib, rukunnya satu aja, yaitu meratakan banyu ke seluruh tubuh mayit. Niatnya kada wajib, sunat bagi yang memandai. Artinya orang ini hendak memandi jenazah, kada ingat berniat yang tukang mandi, maka sah aja memandikan jenazah tadi, kada wajib. Kalau orang kita yang ini junub misalnya hendak mandi wajib, kada ingat berniat, basah, kada sah mandinya, wajib berniat dari awal lagi. Wajib berniat dari awal lagi. Jadi memandi mayit itu sebijaja rukunnya. Nya kan mandi wajib itu dua rukunnya. Satu berniat, dua meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau mayit wajib dimandikan, rukunnya satu aja, meratakan banyu ke seluruh tubuhnya, banyu yang mutlak,
Banyu yang mutlak meratakan air ke seluruh tubuh. Kenapa jar niatnya kada masuk? Karena si mayit kada bisa lagi berniat. Oleh karenanya yang meniatakan itu adalah yang hidup, tukang mandi yang memandii. Maka niatnya kada wajib, sunnah. Sengajaku memandii jenazah ini karena Allah Ta'ala. Nah itu sunnat, kada wajib. Jadi hukumnya kebanyakannya niat itu wajib kecuali mandi jenazah. Kemudian yang ketiga, mahalluha, tempatnya niat itu di mana? Tempatnya itu al-qalb, di dalam hati. At-talaffuzu biha sunnah, melafazkan niat tadi dimuntung. Ngaran niat itu kan di dalam hati, artinya kada huruf, kada bersuara. Jadi amun bersuara itu lain niat, itu ngarannya lafaz niat. Nah, melapaskan niat itu sunnat, liyu'inal lisanul qalba fi istihdariha, supaya muntung kita itu membantu tempatnya niat yang di hati tadi. Misalnya nawaitul wudu'a li rab'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Muntung kita menyambat, hati diingatakan dengan muntung tadi. Dalilnya umum pang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dalam kebaktian. Nah, termasuk baudu ini kan dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu ditolonglah hati kita tadi yang tempatnya niat tadi dengan muntung. Maka sunnah menyebut apa niat tadi, nawaitul wudu'anya tadi. Sama nang kaya usolli, sunnah dianggap baik, mustahab. Nah, hati-hatilah bubuhannya itu. Kadang-kadang bubuhan nang kayak ada di siapa itu Ustadz Abu Yahya Badrus Salam itu, ini rancak sih ini kitab orang aja bubuhan di majemu imam ini, menurut kata inya nang kayak ini niat itu kadang apa bahwa niat itu di anunya, padahal kada ada di kitab padahal kitabnya kada berbunyi nang kayak itu. Hati-hati dibunguli bubuhan Wahabi itu, inya menggunakan kitab kita juga tapi lain daripada isi kitab yang dibaca. Maksudnya kalau orang yang biasa membaca kitab-kitab Asy-Syafi'i, kitab-kitab ulama Syafi'i, ketahuan tuh kalau nya bubuhan biar kadang buka kitab ketahuan amunnya menjelaskan tentang fikihnya, fikih Syafi'i, bubuhan Wahabi yang menjelaskan, ketahuan amunnya mendustai, ketahuan. Sebab kada mungkin, karena dari Imam Syafi'i itu satu warna ke bawah tuh, nah sama semuaan. Jadi kalau ada orang masuk yang mana tuh berarti diulahnya tuh, dikeramputinya, dibodohinya. Nah itu yang terjadi, yang dilakukan salah satu tokoh Wahabi yaitu Ustadz Badrus. Kada ulun sambat tuh karena ini kan menyebar di YouTube yang biasa beliau. Bahkan hadis-hadis doib itu dipadahkannya, orang mengamalkan hadis doib itu mengamalkan sedusta-dustanya dipadahkan, padahal itu hadis Nabi. Dan hadis Nabi itu doib itu bukan berarti palsu, kecuali hadis palsu hanyar berdusta. Kalau hadis doib tetap yakin kita itu perkataan Nabi, dan perkataan Nabi itu jadi doib itu kenapa? Karena sanatnya, orang yang perawinya sanatnya lemah, itu aja. Adapun hadisnya tetap itu hadis Nabi, kecuali hadis itu hadis maudhu, hadis palsu, hanyar kada kawa diamalkan, palsu. Kalau hadis selemah-selemah hadis itu lebih bagus daripada 1000 perkataan ulama sekalipun. Hadis asal, jangan hadis maudhu, hadis palsu. Nah itu ya, kembali. Kemudian waktu berniat tadi, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi li annal ibrata bil furudi. Waktunya mengandak niat tadi waktu membasuh pertama
anggota pertama daripada muha. Artinya di antara muha inilah, nih muha anggota pertama, berarti waktu membasuh muha itulah apakah di pipi, apakah di hidung anu banyunya kena di situ. Penting bagian muha nih bagus tuh semuanya. Begitu kena muha, disitulah memasukkan niat wudhu. Sengajaku berwudhu, sengajaku mengangkat hadas, sengajaku toharah bersuci untuk sembahyang. Itu niatnya. Sengajaku bersuci untuk sembahyang, sengajaku berwudhu. Sengajaku itu artinya aku niat wudhu. Jadi waktu kena muha, karena tertib kan, kalau wudhu kan bertertib, kalau mandi kan ada tertibnya. Mandi kalau pang membasuh kepala dulu kada, membasuh tangan kada dulu, membasuh batis kada dulu kada apa-apa. Kalau mandi kada ada. Yang penting karena bagian awak kita di situ kita masukkan niat. Kalau wudhu mesti di muha dulu, karena rukun wudhu yang pertama, yang kedua adalah membasuh muha. Pada saat membasuh muha itulah dimasukkan niat. Kenapa jar waktu kena muha membasuh niat? Karena muqtarinan bi fi'lih, harus bersamaan dengan perbuatannya. Perbuatan yang pertama membasuh itu adalah perbuatannya adalah membasuh muka. Di belakang. Ya sudah, di belakang. Situ lah main di belakang situ. Main di belakang ya. Jangan begayaan ya, jangan begayaan ya. Jangan begayaan. Tenang. Yang keempat, hukum dari niat ini zamanuha, zamannya ya, masanya. Awalul ibadat, pada awal-awal melaksanakan ibadat. Jadi pada saat kita melakukan ibadat, disitulah memasukkan niat, karena muqtarinan bersamaan dengan perbuatannya. Nah, kena ada pengecualian kharaja bihi atau mustasna bihi, dikecualiakan as-saumu waz zakatu wal udhiyah fanniyatu fiha laisat makrunatan bi awalil ibadah. Jadi yang kaya puasa, zakat, kurban, maka niatnya kada bersamaan dengan perbuatan ibadahnya. Puasa, orang puasa kada bersamaan, berniatnya berdahulu. Ya kalau kada beimbai itu, puasanya pas sahur pas sudah zawal, astagfirullah, masuk fajar puasa. Ini pengecualian, sebab sulit mencari pasnya itu. Pas sudah imsak hanya kita masuk berniat, ya kan? Hendak kena pas imsak sudah hanya kita masuk niat, maka niat itu oleh orangnya puasa habis maghrib berniat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Belum puasa makannya lagi nya masih ya kalau, tapi niatnya berdahulu. Nah itu kecuali puasa atau zakat fitrah belum wajib, tapi di awal Ramadan bolehnya sudah berniat zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah, berniat mengeluarkan anunya, unjukkan karena kewajibannya karena pas malam Idul Fitri. Meninggal sidin belum malam Idul Fitri, setengah bulan Ramadan meninggal sudah mengeluarkan zakat fitrah sidin. Maka zakat yang ada pada fuqara itu berubah jadi sedekah, atau fuqaranya membolehkan nih zakat Abah Hikam yang meninggal semalam tuh, nah karena ini posisinya zakat fitrah, sidin kada berfitrah karena sidin kada sempat menemui malam Idul Fitri.
Karena orang wajib zakat itu menemui Ramadan dan menemui Syawal, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Nah, Abah Ikam meninggal dahulu kada sempat menemui 2 juzuk waktu ini. Maka zakat ini ampun Ikam ahli waris, nak kubulikakan zakat fitrah Abah Ikam. Ujar anaknya, biar aja dibariakan aja sebagai sedekah. Nah, tidak apa-apa sudah. Itu untuk zakat fitrah. Termasuk kurban. Orang berkurban, sapinya unjuk lawan panitia, selesai sudah. Inya berniat berkurban. Berkurbannya mau unjuk kurbannya tanggal 8, orangnya mulai tanggal 10, ya kalah. Berniat inya untuk kurban, masuk sudah. Nah. Kemudian kaifiyatuha, caranya takhtalifu bi ikhtilafil ibadah, berbagai macam sesuai dengan perbedaan masing-masing ibadah. Jadi kalau sembahyang ya niat sembahyang, puasa niat puasa dan lain sebagainya. Syurutuha, syaratnya harus ada syaratnya. Syaratnya niat tadi orangnya Islam, yang kedua sudah berakal atau sudah tamyiz sudah. Kalau ini belum masuk tamyiz, ini yang masuk tamyiz. Nah ini nah jadi tamyiz ini belum balik berakal, tapi sudah tahu disakit, sudah bisa ibarat ke warung, sudah bisa disuruh bebasuh behera, bisa bebasuh behera, macam-macam ukuran tamyiz itu. Belum balik tapi sudah dianggap sudah tamyiz, maka dia sudah masuk berniat atami walladzi ya'kul wahdahu. Contohnya tamyiz itu adalah orang yang makan seorang bisa sudah itu tamyiz. Wa yastanji wahdahu, bisa basuh behera seorang. Fala tasihhu minas sabiy ghairi tamyizi wal majnuni illa fi mas'alataini. Kada sah niat dari anak-anak yang kada tamyiz tadi dan orang gila kada sah juga kecuali pada 2 masalah. Wudu'us sabiy lit tawab, wudu'nya kekanakan yang hendak tawab. Fayanwi waliyuhu li anna tawafa ruknun fi nusuki wala yasihhu illa bil wudu'i wan niyatu min furudil wudu'. Nah, ini misalnya nih hendak dibawa tawaf nih. Ini belum tamyiz. Maka wudu itu harus tamyiz. Inya hendak dibawa tawaf. Inya hendak berhaji, hendak dibawa haji ke kanak. Maka walinya maka di sini maka yang meniatkan tadi ya kenapa tadi walinya atau abahnya atau kakaknya atau siapa yang dipercaya membawakannya naik haji, inya meniatakan nawaitul wudu'a li rabbil, inya manuakan banyu tadi, mau wudu akan banyu tadi karena inya hendak dibawa tawaf. Amun kada sah kena tawafnya, sebab syarat sahnya tawaf itu ya harus baudu, inya kada baudu, maka diudu hendak baudu, inya kada sah niatnya, maka niat maka walinya yang meniatakan. Kayak itu tuh bisa kini dipahami juga, masuk nih ke bab umroh, misalnya membawa anak kayak ini umroh biar aja ya kada baudu kekanakan juga mesti baudu karena syarat sahnya umroh itu baudu, tapi inya baudu kada sah niatnya, maka kita yang meniatakan walinya. Jadi pindah ke belakang, jadi pindah sana nak, pindah nak. Ya, pindah di belakang, pindah. Nah, yang kedua, ghusluz zaujatil majnunah minal haidi litahilla li zaujiha fayanwi anha zaujuha. Nah, ini ayo lihatin, nah ini antik nih. Boleh kan wudu tadi kada sah orang gila. Tapi ini minta maaf lah, ini hukum lah kada ba ghusluz zaujatil majnunah minal haid.
ini bebinian, ini istri, gila bebinian ini, bini orang, bini lakinya, gila inya sudah bersih dari haid. Orang gila nih bersih daripada haid tapi belum mandi, hendak berniat inya kada bisa orang gila. Nah, jadi siapa yang meniatakan sini? Nah, ghuslu zawjatin minal haidi litahil lizawj fayanwi anha zawjuha, maka yang meniatakan itu lakinya. Kenapa jar dibersihkan? Inya orang gila tadi kan hendak dikumpuli oleh lakinya. Ini hukum bukan bermaksud macam-macam. Tapi kalau nyano kira-kira adakah orang yang orang gila? Bininya seorang orang gila tadi lalu haid, sementara orang inya hendak mandi wajib. Mandi itu ada niat, wajib niat. Tapi inya orang gila, kada sahnya berniat orang gila tadi. Lalu nungki apa supaya sah? Lakinya meniatakan, lalu bersih tadi, bebinian yang haid tadi bersih, maka boleh lakinya mengumpuli. Amun purun mengumpuli orang gila, kayak itu kan ini kisah hukum panglah, kisah hukum. Kayak itu tuh. Nah, kemudian tadi itu masalah niat, beberapa hal berhubungan. Asani ghuslul wajhi. Jam berapa sudah? 13 menit. Astagfirullah. 13 menit lagi. Astagfirullah. Yang kedua adalah membasuh muha, membasuh wajah. Ghuslul wajhi, rukun yang kedua membasuh muka. Summiya bidzalika li anna bihi taqaul muwajahah. Dibasuh muha itu karena ya terjadinya di muka, maka muka ngarannya. Nah, disitulah kita membasuh muha. Wa hadduhu, batasnya muha itu tulan panjang ma baina manabitis sya'ri ila ra'si ila muntahal lahyain. Jadi antara tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai sampai dagu nih. Jadi panjangnya mulai tumbuhnya rambut sampai ke sini, ini panjang. Kemudian batas tumbuhnya sampai di dagu sini. Wa ardon, lebarnya ma baina uzunain, antara dua telinga. Berarti nih antara dua telinga ini lebar. Ini panjang. Jadi keliling ini muha itu nah. Nah, ini perlu diketahui. Nah, lebarnya ini kelilingnya muha, itulah yang dibasuh nantinya. Hukmu ghusli syu'uril wajhi, hukum membasuh rambut-rambut yang di muha. Yajibu ghusluha kulluha zahiruha wa batinuha wa yustasna dzalikal lihyatu wal 'aridani idza kana kathifaini. Jadi membasuh bulu yang ada di muha, bulu apakah janggut, kumis, apa segala, itu wajib membasuh semuanya, dibasahkan semua. Yang tipis adapun yang tebal benar janggutnya, tebal benar, maka kada wajib membasuh semuanya, asal di luarnya aja, cuma tetap sunat diselat-selati di anu itu. Kalau tebal, kalau tipis wajib basah, yang di dalam wajib juga basah. Kalau tebal itu ada keringanan untuk
hanya di luarnya aja, cuma tetap sunat di selat-selati itu yang tebal. Wa yughaslu zahirihuma duna batinihima. Jadi wajib membasuh luarnya aja, di dalamnya kada wajib. Nah, wa yusannu takhliluhuma bi asfali yadahil yumna. Maka sunat, jadi yang janggut tebal benar, yang tebal mulun janggut bebayanya ada. Yang tebal benar tumbuh janggut itu bagian luarnya aja wajib dibasuh, di dalamnya sunat menggosok kada wajib, cuma sunat menyelat-nyelati bagian di bawah kayak ini lah. Kada wajib. Jadi kalau orang berwudu, ada orang berjanggut berwudu kayak itu aja, di dalamnya kada sahnya, inya kada inya tebal. Kalau yang tipis maka wajib memasukkan otomatis diopang. Kalau yang tipis tuh masuk aja banyu itu yang tipis janggutnya. Nah kalau orang Indonesia kan rata-rata janggutnya itu tipis. Bahkan ada yang bebayanya ada yang 10 biji dipeliharanya, janggut 10 biji itu antik ya. Nah, ada yang bebaya timbul sini, ada sini panjang, ada ke situ janggutnya, ada ke situ panjang. Itu kada apa-apa pang sunat, janggut itu cuma dirapi-rapi akan ditata. Memang kayak janggutnya Pak Hadi Mulyadi kan bagus dirapiakan, nih kada ke situ. Kenanya beludah sangkut di janggut antik juga. Dipelihara jadi rapi kelihatannya. Nah, jadi membasuh muha tadi mengalirkan banyu. Nah, alirkan aja banyu di situ muha tadi. Nah, basuhan pertama digosok sunat, digosok kena sunat wudu. Nah, hanya kedua ketiga meratakan. Jangan bebayanya banyu, jangan umpatan kalau bisa. Ada kalau yang pelajaran di YouTube itu cara berwudu Nabi dengan 1 mud. 1 mud itu kada sampai 1 liter. Membasuh muha 3 kali, tangan 3 kali, batis 3 kali kalau tuh kiri kanan lagi. Cukuplah 1 mud nih itu. Ulun lihat contohnya pinanya kada dibasuh, ngaran membasuh muha dibasuh, tangan keduanya dibasuh, kaki keduanya dibasuh. Tapi itu kelihatannya ada lap-lapnya juga kada sah. Artinya berpikir-pikir amunnya artinya kada sah kalau amunnya kada bisa cara penggunaannya itu. Nah, hati-hati benar tuh. Banyu ada aja di situ selama kada berlebihan, karena alirakan aja banyu ya kalau mau alir. Ini kada banyunya. Bayangkan sedikit itu nah, dananya kayak itu dianu supaya itu. Nah, yang ke sini kemana nih? Yang ke sini, ini kan kalau ini mungkin mengalir banyu, kalau yang ke sini adalah mengalir ke atas, berarti nyapu kalau ke atas. Apa kabar? Kalau Nabi bisa, Rasulullah paham. Mun kita, nah maka gunakanlah asal airnya mengalir. Maaflah anak ulun sambil bergayaan nih. Nah, itu. Itu di muha. Nah, kemudian ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama kedua sikunya. Siku itu wal azmanil barizani bainas sa'idi wal adudi. Jadi yang ngarannya mirfaqain itu yaitu dagingnya tulang yang timbul yang nampak antara otot dengan kaki ini, antara yang ini nah, ini ngarannya mirfaqain. Ini ngarannya tadi siku. Nah, siku kalau digunakan orang yang mengambil kembali pemberiannya ngarannya buruk sikuan. Buruk sikuan itu kalau bahasa agamanya orang yang memberikan sesuatu yang sudah diberiakannya diambilnya lagi, buruk sikuan yang tanpa syarat. Kalau pakai syarat boleh diambil lagi, misalnya jujuran itu diberi. Kalau kada jadi nikah dikembalikan semuanya. Kalau sudah dikumpuli itu diberikan separuh.
kalau sudah akad dikembalikan separoh. Sudah akad tapi belum dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli kada boleh lagi diambil. Itu ngarannya hibah dimasuk kelompok hibah bersyarat. Memberi ada syaratnya. Artinya akan dibariakan kalau sudah terpenuhi. Rumah itu silahkan pakailah amun aku sudah naik haji. Sidin belum naik haji, ambil sidin, ada apa-apa ya kalah. Sidin sudah naik haji, dibariakan sudah. Rumah inilah ikam ambil aja kalau ikam bisa memelihara dengan baik. Misalnya kayak itu contoh. Nah jadi ada bersyarat. Ada yang pemberian kada bersyarat. Bari orang cincin, barikan orang gelang, rantai, bari motor. Ambilnya imbah bakalahian, diambilnya lagi kada boleh diambil karena kan ada bersyarat. Nah itu termasuk yang ujar Nabi, sama seperti anjing yang muntah kemudian makan muntahnya lagi, itu yang orang ambil pemberiannya. Kalau bahasa Banjar buruk sikuan. Nah, wa yajibu ghuslu juz'in minal aududi liyata'akkada min ghuslil yadi kulliha. Nah, supaya wajib membasuh sebahagian daripada otot tadi. Nih sebagian ini kan siku. Ini siku ya, kalau naik ke atas masuk ke bagian otot maka mesti ada bagian otot itu terkena sedikit. Nah, supaya apa? Supaya yakin membasuh tangan kena semuanya. Tangannya ini nah supaya yakin kena semuan, karena ngaran tangan itu termasuk sikunya bersama siku. Karena li qaedah ada qaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kada bisa ya, tidak bisa sesuatu yang tidak bisa sempurna wajibnya kecuali dilakukan itu, maka itu wajib juga. Artinya membasuh siku ini kada mungkin terbasuh semuaan. Kalau kada dilewatkan, maka supaya mensempurnakan kewajiban itu maka wajib dilewatkan. Karena makanya kalau orang berwudu kayak itu aja, apalagi tempat jedengnya terlalu rapat, makanya koler sehingga masih ada karing bagian sini, maka kada terbasuhlah. Kaedah kada terbasuhlah apa yang dimaksud dengan Quran tadi, yaitu Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bain, membasuh kedua tangan sampai siku. Kada kena sikunya, maka siku mesti kena. Bagaimana caranya? Mesti air mengalir ke seluruh ini, mengalir. Kita bisa jedeng kecuali kena diberlakukan yang tadi. 2 menit lagi. Ya, kecuali diberlakukan tadi yang menggunakan banyu sedikit tadi. Banyu kadada, ini banyunya ada aja. Apa belelakon mengalihkan diri ngarannya, bukan kada mau mengikuti sunnah Nabi. Ayo sekali-sekali, cuma kawakahi kamu untuk yang nangka itu ya. Kalau tuh mengikuti sunnah puasa Nabi Daud aja dilihat-lihat orangnya ya. Kalau tuh seorang kada bepat, seorang vitamin kurang, kalau puasa uyuh, maka inya kada puasa, terbalik kada sembahyang. Ayo, terbalik berpenyakitan sampai akibatnya mati misalnya. Itu mencela kemampuan kita pasnya di mana. Sudah ada aja sudah caranya berwudu sudah. Dan jadi harus karena boleh banyunya mulai sini dulu atau ke sini manunya. Ya kalau yang penting ini tercuci semuanya. Ini dulu yang dapat disampaikan karena kita perdalam kembali untuk masalah wudu. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.